Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang menceritakan tentang seorang dewa naga yang turun ke alam manusia demi mendapatkan kekuatannya kembali. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun dimulai dengan fenomena alam aneh. Salju turun di bulan ke-6. Penduduk desa menganggap hal ini sebagai pertanda buruk dan menyalahkan Feng Zilau, putri selir yang dianggap pembawa sial karena tidak memiliki bakat kultivasi. Zilau hidup dalam penghinaan. Di tengah penderitaannya, Zilau dibantu oleh paman King Yun, seorang tabib desa, dan dikarenakan tidak bisa belajar bela diri, Zilau mempelajari ilmu pengobatan sebagai cara untuk bertahan hidup secara mandiri. Sementara itu, di tanah suci klan naga terjadi krisis. Mosang, putra mahkota penerus Kaisar Naga, diperintahkan kembali untuk menikahi gadis suci Wujing demi memperkuat penghalang pelindung dari serangan iblis. Namun adik laki-lakinya yang bernama Rongzi menyimpan ambisi jahat untuk merebut tahtanya. Dalam pertempurannya, Mosang terluka parah dan terkena racun yang. Ia jatuh ke dunia fana dan mendarat di halaman rumah Feng Zilau. Secara misterius, tanda kekuatan naga milik Mosang berpindah ke tangan Zilau sehingga membuat kekuatan Mosang melemah drastis. Sementara Rongzi berpura-pura melapor kepada Kaisar Naga bahwa Mosang hilang setelah melawan iblis. Di sisi lain, meskipun Mosang awalnya bersikap dingin dan tidak percaya pada manusia, namun Zilau tetap merawatnya menggunakan ilmu medisnya untuk menekan racun yang di dalam tubuhnya. Ketegangan pun memuncak di saat Zong datang melabrak Zilau. Ia mencoba memaksa Zilau tunduk, namun Zilau melawan dengan berani. Di saat Zong hendak berbuat kasar karena menemukan Mosang di rumah Zilau, Mosang meski terluka, ia pun berusaha untuk melindungi Zilau. Tanda suci sisik naga milik Mosang yang berpindah ke tangan Zilau ternyata tidak bisa dilepaskan dan memiliki ikatan batin di antara keduanya. Bahkan saat ini Mosang menyadari bahwa berada di dekat Zilau dapat meredakan rasa sakit akibat racunnya. Zilau yang merasa tertekan hidup di desa ini karena dianggap pecundang, sehingga ia pun ingin melarikan diri dan menawarkan kesepakatan kepada Mosang dengan menjelaskan bahwa ia akan membantu menyembuhkan racunnya dan melepaskan tanda suci tersebut jika Mosang mau berpura-pura menjadi suaminya agar ia bisa keluar dari desa ini dan pergi menuju kota Wujing. Di malam harinya, Zong kembali datang dengan membawa pasukan, namun Mosang berhasil mengalahkan mereka semua. Konflik memuncak ketika saudara Zilau yang licik yang bernama Yun Qiao datang ke sana dengan memfitnah Zilau melakukan perbuatan asusila dengan pria asing di dalam kamarnya. Keluarga Feng yang dipimpin oleh King Feng, ayahnya Zilau, yang bimbang dan para tetua yang kejam, menganggap Zilau telah mencoreng nama baik keluarga. Meskipun paman King Yun mencoba membela, pengaruh Yun Qiao dan kepentingan politik pernikahan dengan keluarga Leng Hao lebih kuat. Zilau dan Mosang ditahan secara terpisah, hingga pada akhirnya Zilau dijatuhi hukuman mati dengan cara ditenggelamkan ke dalam kolam untuk membersihkan aib keluarga Feng. Di saat berada di ujung tanduk, Zilau memohon pertolongan kepada Dewa Naga dan keajaiban pun terjadi sehingga ia diselamatkan oleh Mosang. Zilau kembali ke desa saat warga sedang memuja Yun Qiao sebagai pahlawan. Dengan keberanian baru, Zilau membongkar semua kebusukannya selama ini. Bahkan ia juga mempermalukan para tetua desa yang munafik dan mengungkap dosa-dosa pribadi mereka, seperti menelantarkan orang tua dan menindas anak perempuan. Ia juga menghadapi ayahnya yang selama ini membiarkan ketidakadilan terjadi, padahal ayahnya tersebut merupakan kepala keluarga.
Mulai saat ini, Zilau menyatakan bahwa hutang nyawanya kepada desa sudah lunas karena mereka telah mencoba membunuhnya, sehingga ia memutuskan untuk pergi dari desa tersebut. Namun ayahnya menghalangi dengan aturan adat bahwa seorang wanita hanya bisa pergi jika menikah. Mendengar hal itu, Zilau menerima tantangan tersebut. Ia setuju untuk menikah demi mendapatkan kebebasan. Namun ia menegaskan bahwa ia sendiri yang akan memilih siapa yang menjadi calon suaminya. Sementara keluarga Leng Hao yang dipimpin oleh Leng Hao Ye mencoba mengambil keuntungan dari kembalinya bakat kultivasi Feng Zilau. Mereka bersikeras melanjutkan rencana pernikahan Zilau dengan putra mereka yang bernama Zong. Terungkap bahwa Zong sebenarnya menjalin hubungan dengan Yun Qiao. Namun dengan keuntungan keluarga, Zong dengan kejam mencampakkan Yun Qiao karena dianggap tidak lagi berguna secara politik dibandingkan Zilau. Setelah itu Zong pun kembali menghadang Mo Sang. Zilau merasakan bahaya melalui tandanya dan menemukan Mo Sang dalam kondisi terluka parah akibat serangan musuh. Terungkap rahasia besar bahwa Feng Zilau memiliki tubuh 9 yin. Energi dingin dari tubuhnya adalah satu-satunya obat penawar bagi racun yang diderita Mo Sang. Karena luka yang parah, tanda suci tersebut membawa Zilau masuk ke dalam pavilion Changlong, sebuah ruang dimensi di dalam tanda suci yang seharusnya hanya bisa diakses oleh Mo Sang sendiri. Fenomena ini menandakan bahwa jiwa mereka telah terhubung secara permanen. Seperti legenda kuno, mereka kini terikat dalam perjanjian hidup dan mati. Ternyata alasan Zilau dianggap tidak memiliki bakat kultivasi bukan karena ia lemah, melainkan karena tubuhnya memiliki energi dingin 9 yin yang sangat langka. Dan selama ini energi tersebut menyumbat potensinya. Bahkan Mo Sang juga mengungkapkan bahwa Zilau sebenarnya memiliki 9 bakat kultivasi dalam sekaligus, yang membuat Zilau mendengarnya begitu terkejut. Untuk menyembuhkan racun yang diderita Mo Sang dan membangkitkan bakat Zilau, mereka harus melakukan proses penyelarasan yin dan yang. Meskipun pada awalnya Zilau merasa malu dan ragu karena batasan pria dan wanita, proses ini tetap dilakukan demi keselamatan bersama, dan hal ini membuat hubungan keduanya menjadi canggung namun penuh benih asmara. Keluarga Leng Hao yang dipimpin oleh ayah Zong mendatangi keluarga Feng dengan marah. Mereka menggunakan taktik licik dengan menuduh Zilau melukai Zong. Oleh karena itu, Zong bersikeras menikahi Zilau di hari itu juga, tanpa peduli hari itu baik atau tidak. Meskipun ditekan oleh ayahnya sendiri dan ancaman keluarga Leng Hao, Zilau tetap menunjukkan integritasnya. Ia menegaskan tidak akan sudi menikah dengan pengecut seperti Zong. Ia bahkan lebih memilih mati daripada menjadi istri pria tersebut. Namun tiba-tiba ia disegel yang membuatnya tidak bisa berbuat apapun dan dipaksa untuk menikah di waktu itu juga. Sementara itu, Mo Sang merasakan ada sesuatu yang salah karena segel penghalang yang ia pasang pada Zilau terganggu. Mo Sang bergegas menuju lokasi meskipun racun yangnya bisa kumat kapan saja. Ketegangan pun memuncak ketika Zong, calon tunangan pilihan keluarga, mencoba merebut kembali Zilau. Namun Mo Sang dari klan naga melindungi Zilau dengan kekuatan dahsyatnya. Zong yang selama ini sombong namun sebenarnya lemah, akhirnya tewas dalam keputusasaan setelah merasa menjadi aib bagi ayahnya. Kematian ini memicu dendam mendalam dari keluarga Leng Hao yang bersumpah akan menghancurkan keluarga Feng sebagai balasan. Kepala keluarga Feng yang ketakutan akan serangan balasan mendesak Zilau untuk segera menikah dengan Mo Sang agar keluarga Feng tetap terlindungi oleh nama besar klan naga. Setelah pulang dari sana, kondisi Mo Sang memburuk. Ia menderita racun yang mematikan akibat menggunakan kekuatannya secara berlebihan demi melindungi Zilau. Pelayan klan naga yang bernama Fei Yuan mendesak Zilau untuk menyelamatkan tuan mereka. Ternyata Zilau adalah satu-satunya orang yang bisa menetralkan racun tersebut karena ia memegang sisik terbalik milik Mo Sang.
Melalui sebuah proses yang sakral, Zilau berhasil menetralkan racun tersebut yang juga mengikat takdir mereka sebagai pemilik pavilion Changlong. Setelah racun dinetralkan, sebuah rahasia besar terungkap. Zilau sebenarnya bukan pecundang tanpa bakat, namun ia memiliki 9 bakat kultivasi yang selama ini tersegel. Mosang menjelaskan bahwa bakat ini akan bangkit seiring dengan ketekunannya dalam berlatih bela diri. Sementara Rongzi, saudaranya Mosang, datang berpura-pura peduli pada kesehatan Mosang yang terkena racun yang. Namun setelah ia pergi dari sana, terungkap bahwa dialah dalang di balik peracunan tersebut. Dia bekerja sama dengan klan iblis dan menghalangi bantuan saat Mosang dalam bahaya. Di sini Feng Zilau dan Mosang sepakat untuk melakukan pernikahan formalitas. Bagi Zilau, ini adalah tiket untuk keluar dari desanya dan melihat dunia luar. Meskipun Mosang memperingatkan bahwa status menikah akan berdampak besar bagi reputasi seorang wanita, Zilau tetap teguh pada pilihannya demi kebebasan. Para warga di sana gempar menyambut pernikahan Zilau dengan anggota klan naga. Meskipun sempat ragu apakah Mosang akan datang, akhirnya Mosang pun muncul tepat waktu sehingga mereka melaksanakan upacara penghormatan langit dan bumi secara resmi. Setelah upacara, Mosang harus segera kembali ke tanah suci karena Rongzi mulai menghasut ayah mereka, yaitu Kaisar Naga. Sebelum pergi, Mosang memberikan pedang segel es sebagai tanda perlindungan bagi Zilau. Di tanah suci, Rongzi melakukan tindakan ekstrim dengan melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan simpati ayahnya dan memfitnah Mosang. Mosang membela diri dengan menjelaskan bahwa Zilau lah yang menyelamatkannya menggunakan energi 9 yin. Di saat Mosang berada di tanah suci, keluarga Feng diserbu oleh Tuan Leng Hou dan pasukannya. Keluarga Feng dalam keadaan terdesak karena mereka kehilangan perlindungan klan naga setelah Mosang pergi dari desa. Dalam momen krisis ini, akhirnya menyadari kesalahannya. Ia mengakui bahwa selama ini ia terlalu lemah dan membiarkan Zilau menderita demi menjaga kedamaian palsu. Ia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pengecut demi melindungi Zilau di hari pernikahannya. Sang ayah lalu bersiap mengorbankan nyawa untuk melawan pasukan Leng Hou sambil memohon agar Zilau tidak membencinya lagi. Demi melindungi keluarga Feng dan Zilau dari serangan Leng Houye, King Feng menggunakan teknik terlarangnya, membuka paksa 6 bakat kultivasi dengan mempertaruhkan nyawanya. Begitu pun dengan Yun Qiao yang dibunuh oleh Leng Houye. Dengan melihat kekejaman dari Leng Houye, Zilau pun menggunakan kekuatannya hingga membuat lawan mati di tempat. Di sisi lain, Mosang menghadapi tekanan berat dari ayahnya. Tanda suci kekuatan inti naga milik Mosang ternyata telah terikat dengan jiwa Feng Zilau melalui ikatan darah di saat Zilau menyelamatkannya. Kaisar Naga lalu memerintahkan agar Zilau dibunuh agar tanda suci kembali dan Mosang bisa menikahi gadis suci Wujing demi keselamatan dunia. Namun Mosang bersikeras melindungi Zilau karena baginya Zilau adalah penyelamat yang juga berharga sebagai makhluk hidup. Setelah kematian King Feng dan Yun Qiao, Zilau diangkat menjadi kepala keluarga Feng. Disinilah paman King Yun mengungkapkan kebenaran yang menyedihkan. Wasiat ibunya Zilau, Yuen Yang, sebenarnya sengaja menyegel bakat kultivasi Zilau untuk melindunginya dari musuh di kota Wujing. Sementara pengorbanan ayahnya selama ini berpura-pura membenci Zilau dan membiarkannya dihina agar identitas aslinya tidak terendus oleh penguasa Wujing. Ia rela dianggap sebagai ayah yang buruk demi keselamatan nyawa putrinya sendiri. Di sisi lain, pemimpin kota Wujing yang sedang mempersiapkan putrinya yang bernama Li Luo untuk menjadi gadis suci yang akan dinikahkan dengan klan naga demi mencapai keabadian. Mereka menganggap keberadaan Zilau yang berhubungan dengan klan naga sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Singkatnya, Zilau memutuskan untuk pergi ke kota Wujing dengan 2 tujuan.
Pertama, mencari ibunya yang hilang bertahun-tahun. Kedua, menyelesaikan urusan dengan pemimpin kota agar desa Feng tidak lagi terancam. Meskipun warga desa memberinya bekal dan dukungan, namun Paman King Yun tetap merasa khawatir dan memutuskan untuk mengantarnya melewati hutan ular terbang yang beracun dan penuh jebakan. Di saat di hutan, terungkap bahwa Jiayu yang selama ini berpura-pura bodoh di desa adalah mata-mata kiriman kota Wujing. Zilau sebenarnya sudah lama mencurigainya karena denyut nadinya yang menunjukkan ia seorang ahli bela diri. Paman King Yun menghilang secara misterius, membuat Zilau terdesak dan sendirian di hutan yang sangat berbahaya. Di sisi lain, klan ular terbang dipimpin oleh Luo Weijie yang sangat patuh pada tradisi kuno. Setiap hari ulang tahun leluhur suci, mereka harus mempersembahkan seorang gadis hidup sebagai tumbal agar klan tetap terlindungi. Di sana Zhang Lingling menentang hal ini karena populasi wanita di klan semakin habis. Namun ia dituduh hendak memberontak. Melalui energi spiritualnya, seorang anak kecil bernama Mei dipilih menjadi tumbal berikutnya. Sementara Paman King Yun ternyata telah tertangkap oleh perangkap klan ular terbang di saat melewati hutan menuju kota Wujing. Sementara itu, Feng Zilau terjebak dalam kabut beracun di hutan yang menciptakan ilusi ketakutan terdalam. Namun beruntungnya Mosang datang dan berhasil menyadarkan Zilau. Zilau dan Mosang bertemu dengan seorang gadis pelarian dari klan ular terbang. Gadis itu menceritakan bahwa leluhur suci adalah makhluk mengerikan yang memakan wanita muda. Zilau yang teringat nasib malang wanita di desanya sendiri merasa geram dan bertekad untuk menghancurkan leluhur suci serta menyelamatkan para gadis yang dikurung. Feng Zilau yang kini telah memiliki kekuatan memutuskan untuk menyelidiki goa di gunung belakang bersama Mosang. Sementara itu Paman King Yun dan rekan lainnya pergi mencegat kereta kuda yang membawa gadis-gadis desa yang diculik. Goa tersebut ternyata adalah wilayah leluhur suci, sebuah tanah dengan hawa dingin ekstrim yang bisa membekukan manusia dalam hitungan menit. Untuk melindungi Zilau, Mosang memberikan mutiara naga miliknya dasar kultivasi dan sumber kehidupan klan naga ke dalam tubuh Zilau. Akibatnya, Mosang menjadi sangat lemah dan nyaris mati kedinginan karena kehilangan pelindung internalnya. Di dalam goa, mereka bertemu dengan sosok yang mengaku sebagai leluhur suci. Namun ternyata dia hanyalah seekor ular terbang bernama Hunbao yang terjebak selama ratusan tahun. Di sini kebenaran pun terungkap bahwa Hunbao ternyata tidak memakan manusia dan ia hanya sangat menyukai ayam panggang. Terungkap bahwa para tetua klan ular terbang selama ini menggunakan nama leluhur suci sebagai kedok untuk menculik gadis-gadis di desa tersebut. Padahal Hunbao sendiri tidak tahu menahu soal persembahan manusia tersebut. Untuk menyelamatkan Mosang yang membeku, Zilau harus memeluknya erat agar energi mutiara naga di tubuhnya bisa menghangatkan Mosang kembali. Selama proses ini, mutiara naga ternyata membantu fisik Zilau, membuatnya jauh lebih kuat dan membangkitkan ingatan masa lalu tentang tugas melindungi dunia fana dari klan iblis. Setelah berhasil keluar dari gua bersama Hunbao, namun mereka mendapati situasi kacau di luar, yang dimana Paman King Yun tertangkap oleh tetua klan ular dan warga desa dihasut untuk mengubur hidup-hidup Paman King Yun. Zilau yang muncul tepat waktu untuk menghentikan eksekusi tersebut. Ia lalu membawa Hunbao, sang leluhur suci asli, untuk membuktikan bahwa para tetua klan selama ini telah membohongi rakyat demi kepentingan pribadi dan perdagangan manusia. Singkatnya, Feng Zilau, Mosang, dan Hunbao tiba di wilayah klan ular terbang. Mereka berhasil membongkar kedok tetua Luo yang selama ini memanipulasi warga. Tradisi mempersembahkan nyawa wanita kepada leluhur suci ternyata hanyalah kedok untuk perdagangan manusia. Sementara sosok leluhur suci yang ditakuti ternyata hanyalah seorang anak kecil yang bernama Hunbao yang hanya suka makan ayam bakar, bukan pemakan daging manusia. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya menuju kota Wujing. Zilau tiba di kota Wujing dengan tujuan mencari ibunya. Namun kehadirannya telah dipantau oleh pemimpin kota Wujing yang sangat licik.
Pemimpin kota ingin memastikan putrinya yang bernama Li Luo diakui sebagai gadis suci Wujing agar bisa menjadi permaisuri dari klan naga, sehingga kehadiran Zilau dianggap sebagai ancaman bagi rencana ini. Di pasar, Zilau membela rakyat kecil yang ditindas oleh kerabat penguasa. Ia bertemu dengan Lian, pemimpin kota muda yang tampak adil dan terpesona oleh keberanian serta kecantikan Zilau. Meskipun berasal dari klan naga yang agung, Mo Sang mulai menunjukkan rasa cemburunya terhadap kedekatan Zilau dengan pria lain. Singkatnya, Zilau yang tiba di kota Wujing dengan misi pribadi mencari ibunya yang hilang selama 15 tahun. Di sana ia menolong seorang tabib wanita bisu bernama Chu Xiaoyu yang ditindas di biro apoteker, sehingga Zilau membawa Xiaoyu pulang untuk diobati. Sementara Li Yue, ibunya Li Luo, ternyata menggunakan ilmu awet muda yang terlarang dan melawan hukum alam untuk menjaga kecantikannya. Namun ramuan tersebut mulai kehilangan khasiat dan tubuhnya mengalami penuaan cepat, dan hanya Xiaoyu lah yang memiliki resep rahasia untuk meredakan penyakit tersebut. Pemimpin kota yang panik karena kondisi fisiknya yang memburuk memerintahkan pencarian besar-besaran terhadap Xiaoyu di seluruh penjuru kota. Dengan ketegangan di kediaman tempat Feng Zilau tinggal, pasukan dari pemimpin kota Wujing yang dipimpin oleh Gui Tao Tuo menerobos masuk untuk mencari seorang tabib bernama Xiaoyu. Meskipun sempat dihalangi, Xiaoyu tetap dibawa paksa ke istana untuk mengobati penyakit krisis pemimpin kota. Sedangkan pemimpin kota muda yang bernama Lian datang langsung menjemput Feng Zilau setelah mendengar reputasi hebatnya dari biro apoteker. Meskipun dilarang oleh Mo Sang karena resiko keamanan, namun Zilau memutuskan untuk pergi ke istana dikarenakan dia memiliki dua tujuan: menjalankan tugasnya sebagai tabib dan memastikan keselamatan Xiaoyu yang sedang disandra. Di saat memeriksa pemimpin kota, Zilau menemukan fakta mengejutkan. Pemimpin kota tidak sakit secara alami, melainkan keracunan tonik awet muda. Dikarenakan obsesinya ingin tetap cantik dan tidak menua, ia mengkonsumsi obat-obatan yang justru menjadi racun di tulangnya. Pemimpin kota merasa Zilau sangat mirip dengan seseorang di masa lalunya yang bernama Yuan Yang. Hingga pada akhirnya Zilau berhasil meredakan rasa sakit akut pemimpin kota dengan teknik kultivasi dan pengobatannya. Namun Zilau mengajukan syarat waktu setengah bulan untuk meracik obat penawarnya. Bahkan ia juga menuntut agar Chu Xiaoyu dibebaskan dan dikembalikan ke rumahnya sebagai asisten untuk meracik obat. Sadar jika Zilau anak dari Yuan Yang, pemimpin kota secara rahasia berencana untuk membunuh Zilau segera setelah penyakitnya sembuh karena kemiripan Zilau dengan Yuan Yang yang sangat dibencinya. Setelah ia kembali ke istana, Zilau akhirnya mengetahui kalau Mo Sang memiliki janji pernikahan dengan gadis suci Wujing, Tuan Putri Li Luo, untuk menyelamatkan dunia. Di sini Zilau merasa minder dan dihianati karena Mo Sang merahasiakan statusnya yang begitu tinggi, sementara Zilau hanyalah putri selir yang tidak berguna dari desa kecil. Di sini Zilau merasa kecewa. Ia merasa hubungan mereka selama ini hanya sebatas kontrak saling menguntungkan. Ia menyembuhkan racun Mo Sang dan Mo Sang membuka bakat kultivasinya. Ia merasa hanya menjadi tempat penyimpanan sementara bagi tanda suci milik sang naga. Dalam sebuah momen yang emosional, Zilau mengembalikan sisik tersebut kepada Mo Sang. Sisik itu adalah benda pusaka yang sangat berharga bagi klan naga. Dengan mengembalikan sisik tersebut, Zilau mencoba menegaskan garis pemisah antara dirinya dengan Mo Sang meskipun hatinya sangat terluka. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaris.